Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian baik-baik saja, kalian sehat-sehat saja, dan tetap di rumah, oke? Selalu jaga kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk belajar sosiologi, di mana kita akan masuk ke materi baru, yaitu bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang hakikat konflik sosial, terus faktor-faktor penyebabnya, dan juga dampak-dampak konflik sosial. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari konflik sosial itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan PJJ kita kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga bisa kalian pahami dan bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke? Berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Seperti biasa, kalian simak dulu video dan PowerPoint yang sudah Ibu buat. Nanti setelah itu kalian grid foto kalian bersama videonya untuk mendapatkan nilai plus, dan juga dimohon keaktifannya, karena semakin kalian aktif, nilai kalian juga akan semakin besar. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan videonya. Oke, kita mulai penjelasannya. Materi hari ini yaitu bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, ini ada materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, bentuk konflik sosial menurut Lewis Althusser, konflik menurut Ralph Dahrendorf, konflik menurut Suryono Sukanto, konflik menurut Ursula Ler, dan konflik berdasarkan strukturnya, sifatnya, dan juga sifat pelakunya. Jadi 7 materi ini akan kita pelajari hari ini. Oke, di sini ada yang pertama, konflik menurut Lewis Althusser. Ada konflik realistis, non-realistis, in-group, dan out-group. Yang pertama, konflik realistis, yaitu konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Dan biasanya di dalam konflik realistis ini ada yang namanya tuntutan-tuntutan. Contohnya ini ada demo 212 di Monas, dan ini merupakan kekecewaan masyarakat melalui demonstrasi, seperti itu. Jadi konflik realistis kata kuncinya berasal dari kekecewaan individu atau kelompok. Dan yang kedua ada konflik non-realistis. Kalau tadi konflik realistis berdasarkan kekecewaan individu, kalau non-realistis bertujuan untuk meredakan ketegangan, namun menggunakan hal-hal yang tidak realistis atau di luar batas wajar. Misalnya, menggunakan ilmu hitam dan mengkambing hitamkan seseorang. Nah, yang ketiga ada in-group. Konflik in-group ini merupakan konflik masyarakat yang ada di dalam satu daerah. Nah, konflik in-group ini merupakan konflik yang berasal dari daerah yang sama. Misalnya, konflik suku Asmat dan Dani di Papua. Jadi masih ada dalam satu daerah atau satu kelompok. Kebalikannya, kalau konflik out-group merupakan konflik antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lainnya, atau antara negara yang satu dengan negara lainnya. Misalnya konflik antara masyarakat di Sulawesi dengan masyarakat di Kalimantan, konflik antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Jadi seperti itu. Ibu ulang lagi, kalau menurut Lewis Althusser ada realistis, ada non-realistis, ada in-group, dan ada out-group. Nah, tadi kelewatan contoh dari non-realistis ini yang terjadi zaman sekarang, yaitu contohnya juga dalam bermedia sosial, yaitu dengan adanya pembulian seperti itu, dan juga hal-hal yang di luar batas wajar
atau cyberbullying melalui media massa. Dah, ini ada konflik menurut Ralph Dahrendorf. Yang pertama, ada konflik di antara peranan sosial. Jadi konflik peran ini yang kemarin sudah kalian pelajari, masih ingat? Ada konflik peran, ada kesenjangan peran, ada kegagalan peran. Nah, konflik di antara peranan sosial ini terjadi ketika individu itu bingung karena mendapatkan dua peran sekaligus, sehingga ia bingung harus mementingkan peranan yang mana atau peranan yang mana, atau di mereka itu tidak dapat menjalankan perannya dengan semestinya. Contohnya, ada seorang guru yang menghukum muridnya, dan muridnya itu merupakan anaknya sendiri. Lalu ia bingung apakah ia berperan sebagai ibu yang melindungi anaknya atau ia berperan sebagai guru yang harus bersikap adil. Nah, yang kedua, konflik di antara kelompok sosial. Nah, kemarin kalian sudah belajar apa itu kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang berkumpul untuk memenuhi satu tujuan yang sama. Contohnya, konflik antara siswa A, siswa di sekolah A dengan siswa di sekolah B, konflik antara partai A dengan partai B, seperti itu. Dan juga yang ketiga, ada konflik di antara satuan nasional. Contohnya, konflik antar negara, konflik antar parpol, dan juga konflik antar organisasi internasional. Yang keempat, ada konflik di antara kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Contohnya adalah konflik atau pelemparan batu antara massa pendemo yang merupakan kelompok tidak terorganisasi dengan polisi yang merupakan kelompok terorganisasi. Maksud dari kelompok terorganisasi ini merupakan kelompok yang jelas strukturnya, jelas ada aturannya. Kalau kelompok terorganisasi ini biasanya terbentuk secara spontan. Contohnya kayak tadi, konflik atau pelemparan batu antara massa pendemo, itu kelompok tidak terorganisasi, dengan kelompok terorganisasi yaitu polisi, seperti itu. Nah, ini ada konflik menurut Suryono Sukanto. Ada 5. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik pribadi ini merupakan konflik antar individu yang terjadi karena ada yang perbedaan kepentingan, perbedaan gagasan, perbedaan pendapat, dan lain-lain. Contohnya, konflik antara kalian dengan teman kalian akibat karena teman kalian itu sering mencontek kalian. Terus konflik antara suami dan istri yang berujung perceraian, seperti itu. Yang kedua, ada konflik politik. Konflik politik ini biasanya terjadi di sebuah negara, misalnya konflik antar parpol, konflik antar anggota DPR, dan lain-lain. Yang ketiga, konflik rasial. Konflik rasial ini terjadi karena adanya diskriminasi ras atau diskriminasi terhadap kelompok atau individu yang memiliki ciri fisik yang berbeda. Contohnya, konflik apartheid di Afrika Selatan, yaitu diskriminasi ras kulit putih terhadap ras kulit hitam. Yang keempat, ada konflik internasional. Konflik internasional ini biasanya terjadi konflik antar negara, misalnya konflik antara negara Amerika dengan negara Rusia, konflik antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, dan lain-lain. Yang kelima, ada konflik antar kelas. Konflik antar kelas ini biasanya terjadi antar kelas atas dengan menengah atau dengan kelas bawah. Contohnya, konflik antara buruh dan majikan, konflik antara karyawan dan pengusaha. Jadi ada konflik antar kelas yang sifatnya vertikal. Oke. Nah, selanjutnya ada konflik menurut Ursula Ler. Ursula Ler ini merupakan ahli psikologi yang merumuskan bentuk-bentuk konflik. Nah, ini biasanya terjadi di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ini bentuk konfliknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konflik dengan orang tua sendiri. Kalian pasti pernah merasakan, misalnya kalian gak dibolehi main, kalian gak dikasih uang jajan, kalian harus masuk sekolah ini tapi kalian dipaksa masuk sekolah B, seperti itu. Yang kedua, konflik dengan orang lain, baik itu dengan teman, baik itu dengan pacar mungkin, konflik dengan paman, konflik dengan bibi, dan lain-lain. Yang ketiga, konflik dalam pemilihan pekerjaan. Biasa nanti kalau kalian udah lulus SMA nih, kalian bingung
mau pilih pekerjaan A atau pekerjaan B, terus konflik di dalam rekan kerja dan lain-lain, konflik dengan anak sendiri, konflik dengan suami atau istri, konflik agama, konflik dengan keluarga, konflik di sekolah, dan konflik pribadi. Jadi ini merupakan contoh-contoh konflik, 9 konflik yang dirumuskan oleh Ursula Le Guin, dan ini merupakan konflik-konflik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena pasti pernah dialami. Oke. Yang ke-5 ada konflik berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada konflik horizontal. Konflik horizontal ini merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang derajatnya sama. Misalnya konflik antara suku A dan suku B, konflik antara agama A dan agama B, konflik antar siswa kelas 11. Nah, itu kan sama derajatnya. Seperti itu. Dan ada konflik vertikal, kebalikannya. Kalau horizontal sama kedudukannya, kalau vertikal beda tingkatannya, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Contohnya konflik antara buruh dan majikan, konflik antara siswa dan guru, konflik antara orang tua dan guru, konflik antara misalnya siswa kelas 11 dan siswa kelas 12. Nah, itu konflik vertikal. Nah, yang ketiga ada konflik diagonal. Konflik diagonal ini terjadi karena ketimpangan sumber daya. Jadi ada salah satu pihak atau kelompok yang merasa alokasi sumber daya di suatu daerah itu tidak seimbang. Misalnya demonstrasi karyawan A terhadap perusahaan A karena ketimpangan gaji. Terus di konflik di Aceh misalnya karena ada ketimpangan pembagian sumber daya tanah dan lain-lain. Oke, konflik berdasarkan sifatnya. Ada konflik konstruktif dan destruktif. Konflik konstruktif ini yang bersifat positif dan membangun. Contohnya perbedaan pendapat di ruang OSIS, dan juga misalnya perbedaan pendapat di anggota DPR. Jadi sifatnya itu ke arah membangun solusi atau sifatnya ke arah yang positif. Dan juga ada konflik destruktif. Konflik destruktif ini kebalikannya, yaitu konflik yang sifatnya merusak. Contohnya konflik tawuran antar pelajar dan lain-lain, terus demonstrasi yang merusak sarana umum. Nah, itu masuknya ke konflik yang destruktif. Oke. Nah, selanjutnya ada konflik berdasarkan sifat pelakunya. Ada konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka ini merupakan konflik yang diketahui oleh berbagai pihak. Contohnya konflik antar negara A dengan konflik antara negara Rusia dengan Uni Soviet. Terus konflik antara negara Indonesia dan negara Malaysia karena kemarin Riau Ponorogo berebut Pulau Sipadan dan Likitan dan lain-lain. Nah, kalau konflik tertutup ini terjadi karena konflik yang terjadi yang hanya diketahui oleh pihak yang berkonflik, jadi tidak diketahui oleh masyarakat umum. Misalnya konflik antara kalian dengan teman kalian yang hanya diketahui oleh kalian berdua. Terus konflik di sekolah, konflik di tempat kerja, jadi itu hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkonflik saja, tidak diketahui oleh masyarakat umum. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan penjelasan dari PowerPoint ini. Selanjutnya kita lanjut di WhatsApp group. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Dan semoga kalian pahami materi-materi dalam video tersebut. Dan juga jika ada yang masih belum dipahami, yuk kita diskusi di WhatsApp group, karena nanti akan Ibu jelaskan satu persatu dari bentuk-bentuk konflik sosial. Baik tadi ada konflik dari Lewis Althusser, dari Ralph Dahrendorf, dari Ursula Le Guin, dari Suryono Sukanto, konflik berdasarkan struktur, sifat, dan juga bentuk konflik-konflik yang lainnya yang mungkin nanti kalian akan temui di dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena dalam masyarakat itu pasti ada konflik, dan itu
Makanya penting kalian sebagai anak IPS, khususnya ilmu sosial, mempelajari apa sih konflik itu, apa sih bentuk-bentuk konflik sosial itu, agar nanti jika kalian mengalami konflik atau kalian menemui konflik, kalian bisa tahu, mengidentifikasi, dan juga bisa menyelesaikan konflik tersebut. Oke, sampai sini dulu untuk videonya. Kita lanjut di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.